segala kegiatan kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Terima kasih. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat, Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Harapannya kita selalu diberi kesehatan ya, karena kesehatan itu mahal harganya ya. Walaupun ada BPJS tetap saja mahal harganya ya. Nah, untuk hari ini agenda kita, karena memang ini pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7. Minggu depan kita sudah masuk jadwal UTS. Untuk jadwal UTS sudah diberikan untuk jadwal UTS Anda? Sudah, Pak. Sudah ya. Untuk Pancasila sendiri kita jadwal UTS jatuh pada tanggal 8 ya, kalau tidak salah. Tanggal 8 hari Jumat itu. Untuk jamnya jam 8.50 sampai dengan jam 10.30. Nah, untuk UTS sendiri di mata kuliah Pancasila kita serempak ya, dari 18 kelas. Jadi memang kita online ya, jadi bisa serempak barengan. Kalau offline mungkin kita tidak bisa barengan ya. Nanti kita akan kehabisan ruangan ya kalau offline ya, untuk 18 kelas ya. Karena dipakai ruangan juga, dipakai untuk kelas lain juga kan, tidak hanya kita sendiri. Nah, untuk UTS kita sama. Jadi dari banyak kelas tersebut, memang mau jurusan teknik industri, mau jurusan akuntansi dan sebagainya, teknik sipil, pariwisata, itu tetap untuk soal UTS-nya sama kita. Kebetulan untuk di kelas saya sendiri, saya terapkan untuk UTS dikerjakan di rumah, bukan UTS langsung ya. Kalau UTS langsung kan Anda mengerjakan dalam waktu 2 SKS ya, pada jadwal yang ditetapkan. Di kelas saya terapkan untuk tugas rumah saja UTS-nya. Jadi bisa Anda kerjakan di rumah. Harapannya memang bisa lebih maksimal ya kalau dikerjakan di rumah ya. Anda bisa membuka literasi dengan lengkap ya. Untuk link absen sudah ada ya bagi yang ingin absen. Tapi jangan khawatir, jangan tergesa-gesa, karena semuanya juga akan mendapatkan absen ya. Mungkin yang baru saja masuk bisa dikopikan dari temannya untuk link absen. Untuk hari ini berbeda dengan hari biasanya ya. Kita untuk teori memang kita sudah habis teorinya. Untuk teori tengah semester awal kita sudah habis ya. Jadi kita tinggal review materi saja, dan saya yakin kalau untuk teori ya, untuk teori Pancasila sendiri, saya yakin Anda bisa mengembangkannya, Anda bisa mengembangkan materi yang ada dari literasi-literasi, dari buku-buku, ataupun dari apa yang Anda analisis dari sekitar Anda. Harapannya memang seperti itu ya. Jadi kita jangan terpaku kepada materi yang diberikan dosen ya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan sampai Anda beranggapan bahwa dosen adalah yang paling tahu ya. Jadi Anda bisa mengembangkan dari berbagai literasi, silahkan. Dan memang harapannya seperti itu ya, bukan hanya terpaku pada dosen saja. Jadi kalau untuk materi, kita materi pertama dari pengertian dan sejarah Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara, terus kajian sejarah Pancasila. Saya yakin untuk teori Anda sudah di luar kepala ya. Anda sudah diberikan pelajaran Pancasila dari SD, SMP sampai dengan SMA, di kuliah masih ada lagi. Jadi lebih kepada, karena Anda levelitasnya sudah mahasiswa, lebih kepada analisis ya. Lebih kepada analisisnya, lebih kepada bagaimana Anda mensikapi kondisi di sekitar Anda, bagaimana Anda menganalisis perilaku-perilaku yang Anda laksanakan, maupun yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh
orang-orang di sekeliling Anda. Apakah itu berkaitan berdasarkan dengan Pancasila atau tidak. Jadi untuk pengembangan materi dan review, sebenarnya untuk review sendiri, saya lebih kepada bagaimana pengaplikasiannya, bukan ke teorinya ya. Jadi silahkan nanti untuk teori, Anda bisa mengembangkan sendiri. Untuk soal UTS kebetulan pada hari ini tanggal 24 ya, tanggal 24 kalau untuk jadwalnya sih tanggal 24 kita sudah mendapatkan ACC ya, ACC dari ketua tim dosen Pancasila ya, karena Pancasila sendiri untuk soal UTS dan soal UAS itu kita sama, jadi yang membuat bukan dosen pengampu, bukan saya yang membuat, tapi memang tim dosen. Karena apa? Karena memang dari mata kuliah Pancasila merupakan mata kuliah universitas yang itu sama ya materinya ya. Dan tentunya itu sebagai bentuk pengamalan dari norma-norma Pancasila. Jadi kita dalam membuat soal UTS dan UAS itu kita menggunakan sistem musyawarah mufakat ya. Karena kita kebetulan mata kuliahnya Pancasila, jadi sekalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila yaitu musyawarah mufakat. Jadinya tim dosen itu mengusulkan beberapa soal, terus kita musyawarahkan untuk disepakati soal mana saja yang dikeluarkan dalam UTS. Nah, untuk soal yang akan yang harus Anda kerjakan di UTS sebenarnya sudah ada, walaupun memang belum ditandatangani ya, belum di ACC oleh ketua tim dosen, tapi saya yakin jika sudah di-share itu biasanya 99% fix ya, sudah tinggal menunggu tanda tangan saja. Tapi belum bisa saya share di e-learning, mungkin bukan bocoran ya, tapi lebih kepada sharing saja agar apa? Agar nanti jawaban yang Anda kumpulkan itu bisa lebih maksimal. Itu setelah ini akan jadwal kita sharing untuk UTS saja. Jadi pembahasan UTS itu malah saya sampaikan sebelum UTS ya, bukan setelah UTS ya. Karena apa? Harapannya memang Anda bisa masih mempunyai kesempatan, agar Anda masih mempunyai kesempatan untuk bertanya, untuk berdiskusi terkait dengan pemahaman soal. Karena apa? Beberapa kasus itu ataupun beberapa kelas ya, kelas di semester-semester sebelumnya itu seringkali salah dalam mengartikan soal. Kalau mengartikan soalnya saja salah, pasti jawabannya juga akan salah ya nanti ya. Jadi harapannya memang bagaimana soal tersebut bisa diartikan oleh mahasiswa, diterjemahkan dan dianalisis, kemudian bagaimana Anda bisa menjelaskan apa yang diinginkan ataupun apa yang diperintah oleh soal tersebut. Dari soal UTS untuk tengah semester genap ini ada 4 soal UTS. Bentar. Ada 4 soal UTS. Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya keempat-empatnya ya. Nanti silahkan ada yang mau bertanya atau ada yang mau menjelaskan kepada temannya, silahkan saja. Yang pertama soalnya cukup jelas ya, karena ini saya yakin sudah di luar kepala ya, untuk penjelasan tentang periode pengesahan Pancasila ya, berdasarkan sidang BPU PKI pertama hingga disahkan ya. Saya juga heran kenapa masih ada soal soal berkaitan dengan teoritis. Tapi ya sudah, kita terima saja. Untuk soal nomor 1 itu jelaskan sejarah periode pengesahan Pancasila sejak sidang BPU PKI pertama hingga disahkan. Anda bisa menjelaskan bahkan dari sebelum disidangkan. Sebelum disidangkan atau sebelum adanya sidang BPU PKI, Anda bisa menjelaskan bahwa Pancasila itu lahir dari falsafah hidup bangsa yang memang jauh sebelum Indonesia ini ada, terus itu merupakan
nilai-nilai luhur yang dilaksanakan oleh para pendahulu ataupun para leluhur bangsa Indonesia, terus kemudian masuk ke sidang BPUPKI, kemudian masuk ke dalam tahapan-tahapan pengesahan Pancasila ya, dari rumusan Pancasila, Piagam Jakarta seperti apa. Mungkin kalau untuk tanggal untuk tokoh itu silahkan Anda baca literasi. Jangan mengarang ya kalau untuk tanggal dan tokoh ya. Tapi kalau untuk penjelasannya silahkan Anda kembangkan dengan bahasa sendiri. Jangan copy paste ya nantinya ya. Karena memang kalau Anda ingin copy paste dari internet itu saya yakin banyak sekali ya sumbernya ya tentang sejarah periode pengesahan Pancasila ya. Tapi harapannya memang kecuali Anda memang itu copy paste dari salinan internet yang Anda upload sendiri ya itu tidak masalah. Tapi harapannya memang itu merupakan gaya bahasa Anda, di situ memang merupakan tulisan Anda. Harapannya agar tentunya saya yakin dari 18 kelas, dari ratusan mahasiswa mata kuliah Pancasila, kalau copy paste tentu akan banyak yang sama nantinya. Jadi kalau berkaitan dengan tanggal, berkaitan dengan tokoh memang harus sama ya. Jangan sampai nanti Piagam Jakarta nanti yang merumuskan orang lain atau tanggalnya mungkin bukan tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila tapi menjadi 1 Agustus, jangan sampai ya. Tapi kalau untuk bahasa, untuk bagaimana Anda menjelaskan step-step ataupun periode-periode dalam pengesahan Pancasila itu silakan menggunakan bahasa Anda sendiri. Untuk soal nomor 1 saya rasa tidak akan ada kesulitan ya. Kemudian untuk soal nomor 2, Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia itu disebut sebagai ideologi terbuka. Nah, di sini Anda diminta untuk menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka itu seperti apa? Anda bisa menjelaskan dulu ideologi terbuka itu apa, terus Anda bisa menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu seperti apa, kemudian Anda bisa menjelaskan penerapannya. Ideologi terbuka dalam Pancasila yang dimaksud dengan ideologi terbuka itu nanti bentuknya aplikasinya seperti apa di kehidupan sehari-hari. Terus penerapannya dalam masyarakat, penerapannya dalam pelaksanaan norma-norma Pancasila itu seperti apa? Anda bisa menjelaskannya. Dan saya yakin pula ini merupakan analisis dari Anda masing-masing ya. Karena apa? Bentuk dari ideologi terbuka sendiri kalau untuk penjelasan ideologi terbuka tentunya nanti akan banyak yang sama, tidak masalah ya. Ideologi terbuka adalah karena nanti jika Anda mengacu pada literasi, jika itu bukan risam dari berbagai sumber ya, Anda memang harus menjelaskan sumbernya. Anda harus menyebutkan sumbernya ya. Kalau untuk pengertiannya, tapi untuk penjelasannya silakan Anda jelaskan berdasarkan analisis Anda masing-masing. Apalagi untuk aplikasinya ya. Untuk pengaplikasiannya misalnya karena kita tahu ya bahwa Pancasila sendiri sebagai ideologi terbuka itu memang hadir dengan kemampuan untuk menyesuaikan perkembangan zaman ya. Jadi Anda juga bisa menjelaskan ideologi tertutup dari Pancasila sendiri untuk membedakan apa itu ideologi terbuka dan apa ideologi tertutup yang menyangkut Pancasila ya. Jadi tentunya nanti akan lebih jelas jika Anda membuat perbandingannya. Dan tentunya antara ideologi tertutup dan ideologi terbuka sendiri, Pancasila sebagai ideologi tertutup dan Pancasila sekaligus ideologi terbuka sendiri, itu nanti akan ada perbedaan dalam pengaplikasiannya. Akan ada nilai-nilai yang berbeda. Nah, nilai-nilai tersebut kemarin kita sudah bahas ya tentang nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Nah, itu sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai tersebut bagaimana pengaplikasiannya dalam dalam ideologi Pancasila.
Kemudian dimensi-dimensinya, dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realistisnya seperti apa. Bahwa pada dimensi realistis, Anda bisa menyebutkan, Anda bisa mengembangkan pengertian dari ideologi terbuka yang diterapkan oleh Pancasila berdasarkan dimensi realistis misalnya. Poin-poin yang mencerminkan Pancasila ini bisa hidup dalam segala keadaan misalnya, dan dalam segala bentuk dimensi atau dalam segala bentuk kehidupan ya, baik itu di era lama, era baru, maupun era globalisasi. Dan memang realitanya ya, realita yang ada di Indonesia bahwa Pancasila ini memang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai bentuk masalah, berbagai bentuk persoalan, ataupun berbagai bentuk tantangan yang ada pada saat ini. Walaupun itu melalui analisis-analisis, melalui mekanisme dan melalui perubahan-perubahan dari penerapan Pancasila sendiri. Walaupun ya memang untuk pokok-pokoknya, pokok-pokok ataupun dasar-dasar dari Pancasila sendiri sebagai dasar negara itu memang sifatnya baku dan tidak bisa berubah ya. Namun untuk penerapannya dalam artian Pancasila sebagai ideologi terbuka itu bisa berubah-ubah. Harapannya memang Anda bisa menjelaskan secara rinci ya, rinci secara detail dan tentunya urut. Jadi semakin rinci, semakin detail, nantinya akan jawaban yang Anda sampaikan akan semakin bagus. Kemudian di soal nomor 3, ini analisis penuh ya, karena di sini perintahnya menurut saudara, jadi menurut Anda, tidak ada jawaban benar atau salah, karena ini menurut Anda. Tapi harapannya walaupun tidak ada jawaban benar atau salah, harapannya Anda tetap menampilkan jawaban yang maksimal. Maksimal di sini dalam artian bahwa jawaban berdasarkan analisis Anda tersebut itu berkaitan atau berdasarkan dari literasi yang ada, berdasarkan dari sumber-sumber yang pasti. Karena apa? Di sini berkaitan dengan tantangan. Bagaimana Anda menjelaskan tantangan-tantangan yang ada, harapannya karena memang dengan Anda mengerti atau mempelajari mata kuliah Pancasila, Anda bisa menerapkan, Anda bisa melalui tantangan-tantangan yang ada di kehidupan nyata, agar bisa dimanfaatkan menjadi peluang ya. Jangan sampai Anda sebagai generasi muda itu menganggap tantangan itu sebagai ancaman. Tapi anggaplah tantangan itu buatlah tantangan itu menjadi peluang. Misalnya saja tantangan pandemi COVID-19 terhadap persatuan, terhadap perekonomian, terhadap kondisi sosial. Jangan sampai pandemi COVID-19 itu menjadi ancaman. Bahwa, oh Pak, ya kita nggak bisa makan Pak, orang nggak boleh kerja. Kita nggak bisa maksimal dalam belajar Pak, karena kita tidak bisa bertemu, berdiskusi di kelas dan sebagainya. Itu jangan sampai itu terjadi, karena memang sebagai generasi muda harapannya Anda bisa berinovasi, Anda bisa kreatif untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan Anda, dan untuk membuat peluang-peluang dari tantangan yang ada di depan Anda. Itu silahkan Anda kembangkan sesuai dengan analisis Anda, sesuai dengan kreativitas Anda, dan sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Harapannya Anda sebagai, apalagi Anda mahasiswa ya, mahasiswa merupakan salah satu dari hal terpenting ataupun salah satu dari salah satu dari harapan, salah satu dari aset negara, aset bangsa Indonesia ini, aset penting dari bangsa Indonesia. Kenapa saya sebut mahasiswa itu merupakan aset penting? Aset bangsa Indonesia ini yang salah satu aset penting dari bangsa Indonesia. Karena mahasiswa merupakan cerminan dari masa depan bangsa. Bagaimana kita melihat masa depan bangsa Indonesia pada saatnya yang akan datang, itu bisa kita lihat dari bagaimana mahasiswa pada saat ini. Oh, moralitas mahasiswa pada saat ini seperti ini. Oh,
tekad dan kemauan mahasiswa yang gigih pada saat ini itu mencerminkan apa yang akan terjadi pada bangsa Indonesia pada yang akan datang. Kita mungkin tahu ya bahwa tahun-tahun 97, 98 itu banyak mahasiswa ataupun sebagian besar mahasiswa dengan apa namanya keberanian vokal, dengan apa namanya tekad-tekad yang kuat untuk merubah bangsa Indonesia ini dari dulu era apa orde baru ya, era orde baru itu mahasiswa dengan istilahnya bukan hanya kemauan saja, tapi memang dengan perwujudan dari mahasiswa untuk mengaspirasikan suara-suara rakyat, untuk memberikan kritik-kritik kepada pemerintahan, memberikan kritik-kritik pada elit politik, memberikan kritik pada pengusaha dan sebagainya. Nah, hal tersebut memang cukup berani ya, cukup vokal ya pada saat itu. Dan itu itu memang mencerminkan masa depan bangsa pada saatnya nanti. Kita lihat pada saat ini ya, kita pada saat ini yang memang lahir, elit-elit politik yang memang lahir dari mahasiswa pada angkatan tersebut. Untuk kritik-kritik pedas dari apa yang terjadi di lingkungan sosial, untuk mungkin anggota-anggota dewan yang dulu lahir dari mahasiswa angkatan 97, 98 dan sekitarnya ya. Tentunya mereka merupakan tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang memang dalam kaitannya dengan mengaspirasikan suara rakyat, mengaspirasikan suara-suara masyarakat itu cukup tajam ya. Walaupun memang ada beberapa kelemahan-kelemahan yang mungkin dalam rangka mengaktualisasikan saran untuk mencari titik terang, memberikan solusi-solusi itu memang dirasa kurang ya. Dari beberapa literasi disebutkan bahwa mahasiswa angkatan tersebut dari beberapa penelitian yang ada dan memang faktanya ya itu terkadang mungkin karena analisisnya kurang dalam ya. Jadi harapannya memang mahasiswa pada saat ini lebih dalam lagi untuk analisis sampai dengan saran ya. Jadi bukan, kalau untuk kritik saya yakin sudah matang analisisnya. Namun bagaimana permasalahan, bagaimana tantangan, itu memang harus dianalisis sampai dengan detail kepada bagaimana cara mengupayakan untuk menghadapinya, bagaimana memberikan saran atau memberikan masukan untuk dapat melewatinya. Contoh saja kasus-kasus pada saat itu ya, turunkan harga BBM, turunkan harga beras, walaupun bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Ya, mohon maaf tadi listriknya mati ini, jadi saya mengalihkan sinyal dari WiFi kampus ke handphone ya. Mohon maaf. Saya juga kurang tahu kenapa di sini di kampus 3 sering mati listrik ya. Kebetulan saya home-base-nya di kampus 3, jadi lebih sering mengajar dari kampus 3 ya. Sampai mana tadi? Sampai mencari solusi ya dalam rangka menghadapi tantangan yang ada. Silakan Anda analisis dengan analisis Anda masing-masing ya. Tentunya analisis yang
akurat atau analisis yang tajam tadi, sampai dengan bagaimana Anda memberikan saran atau masukan ataupun solusi dari permasalahan yang ada, dari tantangan yang ada. Tentunya dengan solusi yang Anda berikan, harapannya memang itu bisa direalisasikan, bisa dilaksanakan bukan hanya untuk Anda saja, tapi untuk orang lain juga, dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian di soal nomor 4 itu hampir sama dengan soal nomor 3 ya. Namun di sini perintahnya yaitu memberikan masing-masing 2 contoh implementasi. Jadi penerapan secara nyata. Penerapan secara nyata di dalam kehidupan, khususnya mahasiswa dalam pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional sendiri, peran-peran mahasiswa ataupun langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka pembangunan nasional, itu implementasinya berdasarkan sila pertama, sila kedua, sampai dengan sila kelima ya. Itu diminta untuk memberikan 2 contoh implementasi atau 2 contoh kegiatan ataupun pelaksanaan realisasi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Tentunya di sini yang berkaitan dengan pembangunan nasional ya, yang berkaitan dengan pembangunan nasional, harapannya memang itu bisa digunakan atau bisa dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa, bukan hanya dari beberapa saja. Tapi contoh real di sini bisa itu contoh dari pengamatan Anda di lapangan, ataupun contoh dari memang apa yang Anda terapkan pada diri Anda demi apa? Demi pembangunan nasional ya. Contoh dari poinnya ada 10 berarti. Poinnya ada 10 karena sila pertama sampai dengan sila kelima ya. 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Jadi untuk soal nomor 4 itu harapannya Anda bisa memaksimalkan, karena ini berkaitan dengan Anda secara langsung ya. Jadi kan nggak usah ngarang-ngarang. Nggak usah ngarang-ngarang. Kalau memang itu tidak Anda laksanakan, jadi nggak usah ngarang-ngarang. Harapannya Anda bisa secara jujur, secara lugas. Karena untuk apa? Ini untuk introspeksi diri Anda sendiri juga. Untuk motivasi, agar apa? Agar Anda bisa menjalankan ataupun melaksanakan norma-norma yang ada dalam Pancasila, dalam kehidupan Anda pribadi, maupun dalam kehidupan Anda bermasyarakat. Dari 5 soal tersebut, ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup jelas ya? Jadi untuk pengumpulannya, nanti untuk teknis pengumpulannya seperti biasa ya, Anda bisa mengakses di e-learning. Karena hari ini belum saya upload di e-learning untuk soalnya, karena memang belum diizinkan ya, tapi memang sudah saya sharekan karena ini pertemuan terakhir ya, sebelum UTS. Jadi memang harapannya dengan saya menyampaikan ataupun sharing soal UTS sebelum waktunya, ini bukan bocoran karena KKN ya. Jadi, wah Pak, Anda melanggar norma-norma dalam Pancasila, Pak, Anda, Pak. Karena Anda memberikan bocoran, Pak. Tidak ya. Harapannya memang ini konteksnya pendidikan agar Anda bisa lebih maksimal dalam mengerjakan soal UTS. Jadi, jangan sampai karena ini baru tanggal berapa ini? 24. Masih lama, tanggal 8 masih lama. Nanti sajalah dikerjakannya, Pak. Nanti tanggal 6, tanggal 7, Pak. Ya, itu nanti akan mubazir. Saya memberikan materi jauh sebelum sebelum waktunya, nanti akan mubazir ya. Harapannya memang jangan sampai ada sesuatu hal yang mubazir ya. Karena selain dosa itu ya tidak efektif ya. Terus untuk format, nanti kita mengikuti format yang ada di learning. Harapannya nanti bisa mengumpulkan format jawaban semuanya berbentuk PDF ya. Jika sebagai mahasiswa masih ada, ini saya yakin tidak ada ya yang belum bisa Pak mengkonvert Word ke PDF. Masalahnya dari kelas-kelas yang lain, dari kelas-kelas sebelumnya, kadang ada yang seperti itu. Mohon maaf Pak,
Word saya tidak bisa untuk mengkonvert ke PDF. Ya, Anda menggunakan mungkin Microsoft Office-nya yang tahun 97-2003 mungkin. Jadi silahkan nanti bisa dimaksimalkan. Kalau untuk teknis, saya yakin mahasiswa lebih pandai daripada dosen ya nanti ya. Kalau untuk teknis ya, karena kreativitas dari anak muda generasi bangsa pada saat ini, tentunya dengan perkembangan teknologi, Anda tentunya akan lebih tahu dalam hal teknologi ya. Silahkan. Terus untuk plagiarisme masih diwajibkan ya untuk cek plagiarisme melalui web-web yang disarankan. Jadi nanti di soal ada beberapa web yang disarankan, tapi memang untuk web tersebut tidak diwajibkan menggunakan web tersebut, jadi Anda bisa menggunakan web lain juga. Tapi satu lagi, karena ini berkaitan dengan teknologi ya, karena ini berkaitan dengan teknologi, saya tahu dalam hal teknologi, saya yakin Anda lebih maju daripada saya ya. Namun seyogianya teknologi tersebut digunakan untuk hal-hal yang benar. Seyogianya teknologi tersebut, kemampuan menggunakan teknologi tersebut Anda gunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi jangan sampai terus asal aja dicek plagiarisme, nanti di screenshot, terus nanti masuk ke Corel Draw, itu nanti pasti akan 97%, 95% ya. Jangan sampai ya. Jadi hasil screenshot dari plagiarisme sendiri itu nanti yang Anda sampaikan di soal. Jadi nanti digabungkan, misalnya di screenshot atau di picture screen, nanti dimasukkan di dalam jawaban Anda. Di paling bawah itu nanti dimasukkan checking plagiarismenya. Nah, kalau memang benar-benar Anda menulis sendiri, Anda benar-benar menganalisisnya sendiri dan itu merupakan gaya bahasa Anda dan sebagainya ya, karena memang benar-benar itu buatan Anda, original buatan Anda jawaban tersebut, dan dicek plagiarisme melalui web-web yang disarankan itu kok plagiarismenya cukup tinggi, tetap cukup tinggi, menggunakan web lain juga tetap cukup tinggi, itu biarkan saja, tidak masalah. Jadi memang di dalam ketentuan soal yang diputuskan itu memang checking plagiarisme itu maksimal 10% ya. Jadi untuk lebih dari 10% itu tidak disarankan. Tapi jika memang itu buatan Anda sendiri original, tapi kok dicek kok tetap 25%, tetap 18%, itu biarkan saja. Tidak usah mereka-reka jawaban atau mereka-reka hasil dari plagiarisme. Terus ya sudah, saya edit saja dari 18% kepada 13%, kan tinggal potong tinggal potong di Corel Draw atau Photoshop ya. Tapi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memang itu melebihi dan Anda yakin bahwa itu bukan copy paste ya. Tapi kalau memang itu copy paste, saya yakin itu akan melebihi ya. Terus jangan dibiarkan saja. Kalau memang copy paste, memang harus Anda edit ya. Anda edit bukan diedit hasil plagiarismenya ya, tapi yang diedit jawabannya. Untuk 4 soal mungkin ada yang tadi kelewatan. Soal nomor 4, soal nomor 3, silakan Anda screenshot. Soal nomor 2 dan soal nomor 1 ya. Silakan Anda bisa mengerjakan secepat mungkin, maksudnya nanti Anda bisa langsung mengerjakan, terus tapi Anda baru bisa mengumpulkan tanggal 28, karena e-learning untuk ujian tengah semester itu baru dibuka tanggal 28 ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin berkaitan dengan ini? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Kalau sudah cukup jelas, kiranya untuk pertemuan hari ini, silakan Anda manfaatkan sebaik-baiknya untuk menganalisis, untuk berdiskusi mungkin dengan
rekan Anda, silahkan untuk pertemuan tatap muka hari ini bisa kita akhiri nih, kalau misalnya sudah cukup jelas. Silahkan waktu yang masih ada bisa Anda gunakan semaksimal mungkin untuk aktivitas yang bermanfaat yang lain. Jadi jangan balik tidur lagi ya, tapi gunakanlah waktu untuk aktivitas yang bermanfaat ya. Mahasiswa itu biasanya salah satu sosok yang jarang tidur. Jadi harapannya memang walaupun Anda melaksanakan segala hal dari kamar, tapi harapannya bisa dimaksimalkan. Jangan karena, oh Pak masih apa-apa daring kok Pak, jadi udah sambil rebahan aja Pak. Jadi silahkan menggunakan waktu dengan baik, karena waktu merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Ya. Kalau sudah lewat ya sudah. Ya. Sudah tidak ada ya, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, untuk presensi silahkan yang belum presensi, daripada nanti menyusul di WhatsApp group. Untuk presensi bisa dikopikan kembali dari temannya. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, untuk hari ini kita cukupkan karena tadi kita buka dengan berdoa. Marilah kegiatan pada hari ini kita tutup pula dengan berdoa agar tetap kita diberi kesehatan, tetap kita diberi limpahan rahmat, tetap kita diberi rezeki, dan tentunya kita diberi semangat, diberi motivasi untuk menjalankan segala kegiatan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.